Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pembahasan soal-soal tentang satuan konsentrasi yang terkait dengan sifat koligatif larutan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ada beberapa satuan sifat koligatif larutan, yaitu ada molaritas ya atau M besar, kemudian ada molalitas dan ada praksimol ya. Tiga satuan ini yang umumnya digunakan pada sifat koligatif kelarutan. Pada soal di modul halaman 5 penugasan pertama satuan konsentrasi atau konsentrasi larutan, di sini Ibu akan membahaskan dulu mulai dari soal nomor 4 ya. Nah, jadi di sini tentukan praksimol dari glukosa 80% massa di dalam air ya. Di sini kita tahu bahwa 80% massa, maka glukosa yang di sini sebagai zat terlarut itu kita bisa andaikan adalah dia sama dengan 80 gram ya. Karena maksimal itu adalah persen itu 100 ya, maka 20%-nya atau karena tadi persen massa, maka 20 gramnya itu bisa dianggap sebagai massa dari air ya. Di sini kita tinggal mencari masing-masing molnya ya, masing-masing mol ya. Jadi mol untuk glukosa ya, glukosa itu adalah massa dibagi MR dari glukosa adalah 180 ya. Ini kalian harus tahu nih glukosa rumusnya apa, berapa MR-nya ya. Kemudian mol dari air sebagai pelarutnya berarti 20 dibagi MR dari air adalah 18. Ini kalau kita sederhanakan ya, mol dari glukosanya adalah diperoleh sini berarti 4/9 ya. Kemudian kalau yang ini adalah 10 dibagi 2 ya, 10/9 ya, ini dibagi 20 dikecilkan. Nah, maka dalam hal ini di nomor 4 ya, maka kita bisa hitung berapa praksimol dari glukosa. Praksimol dari glukosa adalah mol dari glukosa dibagi mol total ya, mol total. Mol glukosanya adalah tadi 4/9 dibagi mol totalnya ada, berarti tinggal kita tambahkan 14/9 atau ya sama dengan 4/14 ya, sehingga kalau disederhanakan ada 2/7 atau kita peroleh 0,28 ya. Kemudian untuk nomor 5 ya, nomor 4 sudah, kita lanjutkan untuk yang nomor 5 ya. Jadi untuk nomor 5 ini praksimol dari NaOH itu dalam suatu larutan NaOH dalam air itu adalah 0,05. Kita tahu tadi praksimol ini NaOH sebagai zat terlarut ya. Praksimol itu adalah praksimol NaOH berarti ya rumusnya itu adalah mol per mol glukosa lagi ya, mol NaOH ya, mol NaOH dibagi mol total. Mol totalnya siapa? Mol NaOH ditambah mol air ya. Di sini ada 0,05, berarti praksimol itu kalau kita ubah jadi bilangan di sini berarti sama saja dengan 5/100 ya kan. Nah, 5/100. Nah, di sini kan berarti otomatis yang di bagian atasnya mol NaOH-nya adalah 5 ya. Karena mol NaOH-nya 5 ya, maka otomatis mol airnya, karena di sini jumlahnya 100, otomatis mol dari airnya adalah 95 ya. Jadi ini adalah mol dari NaOH dan 95-nya ini adalah mol dari air. Nah, ini yang tadi ditanyakan 5-nya dapat dari mana, 95-nya dapat dari mana ya. Nah, karena sudah dapat mol, kita tinggal mencari saja lagi, karena yang ditanyakannya adalah molalitas, berarti molalitas dari NaOH kan adalah mol, ingat, mol dibagi P. P-nya ini adalah massa dari
pelarut ya. Ingat massa dari pelarut. Berarti kalau kita kerjakan ya, mol dari NaOH-nya adalah 5 dibagi massa dari pelarutnya 95 ya. Maka tinggal kita sederhanakan saja lagi, 5 dibagi 95 itulah hasil dari molalitas NaOH. Jangan lupa satuannya adalah molar. Di sini kalian bisa sederhanakan lagi ya. Nah, itu untuk soal nomor 4 dan 5. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 1. Insya Allah ini mudah saja ya. Jadi untuk soal nomor 1, di sini ada 6 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam air sampai volume 500 ml. Hitunglah molalitas ini, tadi kita perbaiki ya. Tapi molaritas ya, molaritas. Maka rumusnya molaritas M massa per MR dikali 1000 per volume. Nah, ini perhatikan ya. Jadi volume yang dimaksud di sini adalah, kalau pada molaritas itu adalah volume larutan ya. Nah, berbeda untuk molalitas. Kalau molalitas ya, massa ada juga rumusnya yang kalau dalam gram ya, massa per MR dikali 1000 per P. P-nya ini adalah dari massa ya, pelarut, massa dari pelarut. Sedangkan pada molaritas ya, ini adalah volume dari larutan. Ingat, ini perbedaannya ya. Jadi nomor 1 tinggal dimasukkan saja ya. Nomor 1 tinggal dimasukkan saja, 6 per 60 dikali 1000 per 500 ya, maka hasilnya adalah 0,2 molal. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 ya. Nomor 3 di sini yang ditanyakan kebalikannya ya, molalitas. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jadi untuk molalitas tadi rumusnya ini ya, tinggal kita masukkan. Ini rumusnya. Massanya 45 gram per MR 180 dikali 1000 per P. Nah, jadi P-nya ini kan dia 2000. Ini untuk massa larutan, sedangkan yang diminta adalah massa pelarut. Waalaikumsalam. Massa pelarut, sehingga kita kurangi 2000 dikurang 45, hasilnya adalah 1955. Nah, jadi kita tinggal hitung berapa dari molalitasnya. Di sini molal. Nah, seperti itu. Berikutnya untuk soal nomor 3, di sini diketahui ada 46 gram etanol dilarutkan ke dalam 180 gram air. Tentukan fraksi mol masing-masing zat ya. Di sini mudah saja karena fraksi mol itu data yang diperlukan adalah data mol ya, maka kita tinggal mengubah mol massa yang ada menjadi mol ya. Sekarang kita lihat di sini untuk mol dari etanol ya, mol dari etanol itu berarti adalah 46 dibagi 46 ya, berarti 1 mol ya. Jadi untuk etanol ini dia molnya 1 mol, kemudian air itu adalah 10 mol karena 180 dibagi 18 ya kan ya. Jadi berapa fraksi molnya ya? Jadi fraksi molnya itu adalah mol dari etanol dibagi mol total ya. Mol etanolnya tadi adalah 1 mol ya, jadi mol etanolnya adalah di sini, mol etanolnya adalah 1 mol, 46 dibagi 46 ya, 1 mol. Kemudian mol dari airnya adalah 10 mol, 180 dibagi 18, 10 mol. Maka fraksi mol dari etanol ya, fraksi mol etanol itu berarti 1 mol dibagi totalnya berarti 11 ya.
1/11. 1/11 itu berarti 0,09 ya. Kemudian fraksi mol air ya berarti 10/11 ya. Berarti 0,9 ya. Berikutnya untuk soal yang lain ya. Oh, tadi nomor 3 ya. Nomor 1 dan 2 sudah. Berikutnya kita lanjutkan untuk soal yang lain ya. Di sini ada suatu gliserin C3H5OH 3 kali dibuat dengan melarutkan 45 gram senyawa tersebut ke dalam 100 gram air H2O. Maka molalitas dari gliserin adalah ya. Jadi untuk soal ini molalitas itu adalah masanya dari gliserin 45 per berapa mR-nya kita hitung ya. C-nya 3, 12 kali 3, 36 ditambah O-nya di sini berarti 8 ya. H-nya 8 ditambah O 16 kali 3 48 ya, berarti 92 ya. 92 45 per 92 dikali 1000 per ya. Di sini molalitas massa dari pelarutnya adalah air 100 ya. Berarti di sini 450 dibagi 92 hasilnya adalah 4,89 molal ya. Berikutnya untuk soal yang lain, di sini diketahui ada kemolalan NaCl, larutan NaCl 10% ya. 10% ini berarti kita tahu berarti massa dari NaCl-nya itu adalah 10 gram ya. Berarti berapa kemolalannya? Maka massanya 10 per mR 58,51 dikali 1000 per mR. mR-nya 1000 per P. P-nya adalah berarti massa dari si airnya berarti adalah 90 sisanya, karena ini sudah 10%, sisanya 90%, maka itu adalah massa dari air ya. Berarti 90 ya. Maka di sini hasilnya ada 1,9 molal. Nah, ini mudah saja, tinggal perbanyak latihan soal maka insya Allah akan bisa menjawab ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Di sini ada soal pilihan ganda ya. Larutan 1 molal HCl dibuat dengan melarutkan 1 mol ya. Berarti di sini 1 molal ya. 1 molal dari massa per mR ya. Massanya berapa ya? Massa yang ditanyakan di sini karena air, berarti yang ditanyakan adalah pelarutnya ya. 1 mol ya. Berarti di sini kita gunakan rumus 1 molal itu mol per ya. Mol itu kan berarti massa per mR ya, dikali 1000 per P ya. Maka massanya ada 36,5 dibagi mR-nya juga sama, HCl itu 35 berarti 1 ya. 1 dikali 1000 per P ya. 1 sama dengan 1000 per P. Maka P-nya ya, massa dari airnya itu jelas adalah 1000 ya. Jadi karena di sini adalah air sebagai pelarut, maka jelas di sana kalau dalam satuan molal itu satuannya pasti gram ya. Jadi untuk yang opsi D dan E jelas salah. Nah, berikutnya untuk soal yang lain, di sini ada konsentrasi larutan yang mengandung 4,5 gram glukosa ya. Mengandung 4,5 gram glukosa. Glukosa tadi mR-nya adalah 180 gram per mol ya. Yang ditanyakan molaritas. Nah, ini mudah saja molaritas. Ingat massa per mR dikali 1000 per volume, dimana volume di sini dalam mili dan ini adalah volume dari larutannya ya. Maka 4,5 dibagi 180 ya. 4,5 dibagi 180 dikali 1000 per 250 berarti di sini 4 ya.
4,5 berarti dikali 4 dibagi 180, maka hasilnya adalah 0,1 molar ya. Jawabannya berarti yang C ya. Nah, jadi itu beberapa soal terkait dengan konsentrasi larutan yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap berlatih soal, tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan prokes 5M. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan keberkahan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.